dilakukan adalah kebaikan, dan karenanya segala yang dilakukan adalah sunnah. Tentu ada beragam hal yang menjadi pengacuan, tapi prinsipnya adalah beliau adalah tauladan kita. Nah, dalam konteks ini maka keteladanan itu hadir bila kita merujuk kepada surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Ada justru ketika beliau adalah sosok yang oleh Allah dihadirkan, menjadi pelita, menerangi jalan bagi umat, mengeluarkan mereka dari segala bentuk zuluman, segala bentuk gelap gulita, kegalauan, kegundahan dan ketidakjelasan akan masa depan. Kemudian ketika Rasulullah menjadi teladan, maka jawabannya adalah jelas. Ayat-ayat berikutnya. Jadi begini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-21 dari surah Al-Ahzab itu sesungguhnya adalah merupakan rangkaian dari ayat yang ke-9, dimulai dari ayat yang ke-9 dari surah Al-Ahzab. Ini ayat-ayat yang menceritakan tentang bagaimana kondisi umat sebelum terjadinya peristiwa pengepungan Madinah oleh konspirasi dalam negeri dan luar negeri. Ketika berkumpulan pasukan-pasukan dalam jumlah yang sangat besar dari kalangan musyrikin Quraisy maupun musyrikin Ghatafan, mereka jauh-jauh datang dari Mekah, diprovokasi oleh Raja Arab Yahudi di Madinah, Ka'ab bin Ashraf, yang memberikan kepada mereka sebuah jaminan, datanglah ke Madinah, hancurkan Muhammad, dan kalau Anda menang maka separuh hasil bumi dari Madinah Anda boleh bawa pulang ke Mekah. Dan berbondong-bondonglah mereka datang ke Madinah, dikepunglah Madinah dari luar. Di dalam kota Madinah orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi dan orang-orang munafikin di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka coba sewa perang psikologi, perang saraf, dan terjadi kondisi yang dibayangkan begitu luar biasa hebatnya di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-20, ayat yang ke-9, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-20. Digambarkan di sana bagaimana umat begitu luar biasa cemas, sampai kemudian seolah-olah pandangan mereka pun semuanya serba kosong. Hati mereka pun sudah begitu dipenuhi dengan kecemasan, seolah-olah bahkan nyawa mereka sudah berada di kerongkongan. Begitu takutnya mereka. Dan oleh takut itu, bahkan mereka pun juga sudah mulai dihinggapi oleh virus-virus mempertanyakan tentang kebenaran Allah dan Rasulnya. Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurur. Rasul dan Allah ini jangan-jangan mereka hanya mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak benar, sehingga kemudian kita sekarang jadi serba susah. Masa depan kita pun juga tidak jelas. Wazulzilul zilzalan syadid. Kemudian mereka merasa bahwa sedang terjadi gempa yang luar biasa akan menghancurkan kehidupan mereka. Dalam konteks yang semacam ini, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada konspirasi dari luar menghancurkan umat. Dari dalam kelompok-kelompok munafikin dan kelompok-kelompok musuh umat dari kalangan Yahudi, mereka sudah berkonspirasi untuk menghancurkan, menikam dari belakang. Dalam kondisi yang amat sangat mengkhawatirkan macam ini, yang sangat mengkhawatirkan dalam masa depan umat, masa depan perjuangan umat, masa depan dakwah, masa depan Islam. Dalam kondisi yang mengerikan semacam inilah hadir ayat yang ke-21 dari surah Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita ditegaskan kembali, diingatkan kembali bahwa jangan pernah kehilangan panduan dalam segala gelap gulita apapun yang terjadi. Panduan itu telah Allah hadirkan, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kemudian umat tersentak dan mereka tersadarkan kembali untuk menjadikan beliau sebagai rujukan, sebagai panduan, justru dalam mengisi kehidupan, justru dalam bagaimana mengalahkan begitu banyak tantangan, justru dalam bagaimana menghadirkan umat yang unggul, umat yang berkualitas, umat kemudian mendapatkan sesuatu yang berbeda. Sebelum ayat yang ke-21 semuanya sudah mencemaskan. Begitu kemudian umat menjadikan ayat ke-21 sebagai panduan mereka, menjadikan Rasulullah sebagai teladan mereka, maka segala kecemasan itu, segala kegalauan itu, segala kegampangan menatap masa depan itu menjadi hilang. Dan mereka menegaskan walamma ra'al minul ahzab. Ketika umat kemudian tersadarkan tentang realita yang sedang mengepung diri mereka, mereka mendapatkan bahwa sedang terjadi konspirasi untuk menghancurkan umat. Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Inilah justru janji Allah. Inilah janji Rasulullah bahwa kita memang akan ada hal yang menghalang rintangi perjalanan dakwah kita, perjalanan Islam kita, perjalanan kemanusiaan kita. Karena banyak orang yang tidak suka kalau kemudian dengan Islam kemanusiaan menjadi unggul. Banyak orang yang tidak suka kalau dengan kemanusiaan ini maka akhlak bangsa akan menjadi hebat.
Karena dengan akhlak yang baik, dengan iman yang baik, dengan keislaman yang baik, maka ajaran untuk hadirnya terorisme akan gagal. Ajaran untuk menghadirkan nihilisme akan gagal. Ajaran untuk yang mengajarkan tentang yang permisivisme, semuanya serba boleh, akan juga gagal. Ajaran akan mengajarkan tentang materialisme, sekulerisme, segala yang kemudian akan membawa dampak negatif bagi kemanusiaan, semuanya akan gagal. Inilah kata mereka, jadi Allah dan Rasulnya sedang datang dan kita akan masih mengalahkannya. Itulah yang kemudian hadir di ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-27. Jadi zaman dirahmati Allah SWT, ketika kemudian Rasulullah dari dahulu mengingatkan kepada kita untuk menjadi umat yang belajar, umat Iqra. Dan Rasulullah adalah teladan yang paling agung tentang bagaimana menghadirkan dengan belajar, dengan Iqra, maka Rasul menghadirkan umat yang bisa dibanggakan. Tazawwaju taksuru fa inni mubahikum umam yaumil qiyamah. Berkeluargalah Anda, membanyaklah Anda. Tapi banyak yang bisa dibanggakan dari Rasulullah di hari kiamat nanti. Dan itulah yang terjadi. Rasulullah membimbing para sahabatnya jadi manusia-manusia yang unggul, yang hebat dalam ilmu pengetahuan mereka, yang cerdas dalam pribadi mereka, yang saleh dalam perilaku sosial mereka, dan kemudian menjadi generasi yang sangat-sangat diunggulkan. Yang dengan Islam maka mereka menjadi tokoh-tokoh yang dikenang sepanjang sejarah umat manusia. Yang kalau tidak ada Islam, orang tidak akan mengenal nama atau tidak akan mengenang dan tidak akan kemudian memujikan, tidak akan kemudian mempelajari, tidak akan kemudian membanggakan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Tapi karena Islam, hadirlah generasi baru, generasi yang unggul, yang pintar, yang cerdas, yang sukses dalam kehidupan dunia mereka, sukses dalam kehidupan keluarga mereka, sukses dalam ilmu pengetahuan mereka. Mereka menjadi ulama-ulama dan pakar-pakar yang hebat. Dan bahkan Rasulullah pun mengajarkan kepada kita untuk tidak pernah berhenti belajar. Kalau perlu bahkan ke negeri-negeri yang mayoritasnya tidak beragama Islam sekalipun. Dan Rasulullah mengirimkan salah satu sahabatnya, Khalid bin Khalid al-Kinan, untuk belajar ilmu kedokteran dan praktek kedokteran di Persia. Ya, waktu itu Persia masih negara yang mayoritas dan yang penduduknya semuanya beragama Majusi. Rasulullah mengirimkan sahabatnya untuk belajar ke sana, dan kemudian pulang dari Persia, beliau menjadi dokter untuk para sahabat Rasulullah. Yang dipelajari adalah ilmu kedokterannya dan bukan akidahnya yang menyembah Tuhan gelap dan Tuhan terang. Sekali lagi, inilah keteladanan yang Rasulullah hadirkan kepada kita semuanya. Yang ketika kemudian kita memperingatinya, maka kita sebenarnya sedang memperingati tentang Maulid, hadirnya, lahirnya peradaban, lahirnya panutan, lahirnya lentera yang bisa memberikan kuit kepada kita jalan terang di tengah beragam galau, kecemasan, ketidakpastian, konspirasi. Rasulullah menjadi teladan kita untuk kemudian membawa kita semuanya menepati jalan-jalan yang oleh Rasulullah selalu diingatkan tentang bahwa kebenaran daripada al-Islam, keunggulan daripada al-Islam pada ujung akhirnya akan membawa kepada kerahmatan wa arsalna ila rahmatan lil alamin, dan bahkan akan membawa kepada hadirnya kemenangan, sebagaimana yang merupakan akumulasi daripada ayat-ayat terakhir yang Allah turunkan yang kemudian terangkum dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba wa qulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Shalatu wassalamu ala khairi khalqillah ala habibina wa syafi'ina wa qaidina wa qudwatina wa qurratu a'yunina nabiyyina Muhammad. Shalatu wassalamu alaihi wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ala alihi thayyibin wa ashabil mardiyin wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum salisatan ibadallah bitaqwallah wattaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa alam ibadallah annallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi
wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anta rabbana la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana usratana allati fiha sakinatuna wa aslih lana da'watana wa jawlatana allati fiha mustaqbaluna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammad wa ibaduka salihun wa na'udzu bika min syarri ma sta'alaka minhu nabiyyuka Muhammad wa ibaduka salihun. Ilaikal balagh wa 'alaika tuqlan wa la haula wa la quwwata illa bika ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.